121 serta 2 ayat 121. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan setan ar-rajimi yang terkutuk
engkau keluar di pagi hari min ahlika dari rumah keluargamu tubawwi'ul mu'minina untuk mempersiapkan orang mukmin maqa'ida tempat-tempatnya lil qitali untuk peperangan wallahu dan Allah sami'un maha mendengar alimun maha mengetahui ilhammat ketika ingin ta'ifatan dua golongan minkum di antara kalian antafshala keduanya ingin kembali tidak mengikuti peperangan wallahu padahal Allah waliyuhuma penolong keduanya wa 'alallahi dan hanya kepada Allah falyatawakkal hendaklah bertawakal al-mu'minuna orang-orang yang beriman walaqad dan sungguh telah nasarakumullahu Allah telah membantu kalian bi Badrin pada saat perang Badar wa antum padahal kalian adalah adillatun sangat rendah fattaqullaha maka bertakwalah kepada Allah la'allakum supaya kalian tashkuruna orang yang suka bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital wallahu samii'un alim. Pertama, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah atas nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat panjang umur, sehingga kita sekarang sudah memasuki tahun Hijriah yang baru, yaitu tahun 1444. Dan ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik, memperbaiki diri, dan juga menambah amal soleh kita sebagai bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita ketahui semakin panjang umur kita, berarti jatah hidup kita sudah berkurang. Itu yang perlu kita ingat. Kemudian tak lupa juga salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim alaihi, dan itu adalah merupakan perintah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang senantiasa bersalawat kepada beliau, maka Allah juga akan membalasnya 10 kebaikan. Namun sebaliknya orang yang tidak mau bersalawat, apabila kita mendengar kata Muhammad, maka kita termasuk orang-orang yang dikir. Innama abkhalun nas, paling jeleknya seseorang atau paling bakhilnya seseorang
idza dzukirtu ismi wa lam yusalli alaihi, maka ketika mendengar kata Muhammad lalu kemudian tidak bersalat. Itu Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Dan ingatlah ketika engkau, yang dimaksud engkau adalah Nabi Muhammad. Dan ingatlah ketika engkau wahai Muhammad keluar di pagi hari dari keluarga, tubawwi'ul mu'minin, untuk menata, untuk mempersiapkan orang-orang yang beriman, maka dari kita tempat-tempat untuk berperang. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Idza hammat qa'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyukum. Jadi an tafshala itu harus panjang. Karena kalau pendek nanti maknanya satu, tetapi kalau panjang maknanya dua. Itu gara-gara alif. Idza hammat qa'ifatan, dan ketika dua golongan kelompok itu menginginkan minkum dari kalian umat Islam an tafshala, untuk berpaling, tidak ikut berperang, wallahu waliyukum, dan berdahat Allah sebagai pelindung mereka. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah orang-orang yang beriman itu hanya kepada Allah bertawakal. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah, dan sungguh telah Allah tolong kalian pada saat perang Badar. Wa antum adillah, padahal pada saat itu kalian dalam keadaan lemah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah kepada Allah sebagai bentuk kalian itu bersyukur kepada Allah atas nikmat. Ini yang akan kita tafsirkan pada malam hari ini, di mana ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ya, sebelumnya tandanya apa? Ada kaitannya dengan sebelumnya. Ada wa di situ menunjukkan waw ataf. Waw ataf itu artinya waw yang mengikutkan kalimat setelahnya kepada sebelumnya. Itu disebut dengan ataf. Saya datang dan yang lain, berarti yang lain itu ikut. Nah, itulah disebut dengan ataf. Lalu ada pertanyaan, bukankah berbeda? Yang akan dibahas ini masalah peperangan, sementara yang dibahas sebelumnya adalah tentang debatnya orang ahli kitab dengan Nabi. Hubungannya apa? Ya, seolah-olah tidak ada hubungan gitu. Padahal sebelumnya dari ayat 1 sampai ayat 220 dalam surat Ali Imran itu membahas tentang perdebatan orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW tentang Tuhan. Yang mana berdebat tentang bagaimana bahwa masjid yang pertama itu Masjid Al-Aqsa, itu tentangan mereka. Kemudian banyak lagi kan, haji juga begitu, kiblat juga ditentang, semuanya. Bahkan sampai di situ ada namanya yang disebut dengan sumpah, adalah mereka takut kok tiba-tiba membahas tentang masalah peperangan. Maka di situ ada kata yang menjadi kata kuncinya, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Janganlah kalian sekali-kali berpecah belah setelah datang kepada kalian kebenaran-kebenaran yang mana itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaitannya. Di mana artinya walaupun ada waw di sini menandakan setelah lanjutan dari kisah yang sebelumnya dengan kisah yang lain, itu disebut dengan ataf juga. Seperti kita bercerita kepada anak didik kita. Pertama menceritakan tentang masalah Muharram. Kemudian setelah itu bercerita tentang masalah apa yang berkaitan dengannya. Berarti kan masih ada kaitannya. Nah, begitu juga di dalam ayat ini, walaupun secara sejarah itu berbeda, akan tetapi waw itu menandakan bahwa menyambung pertama adalah kisah masalah orang Yahudi dengan Nabi, lalu disambung dengan kisah bagaimana pertempuran atau kisah yang lain yang berkaitan dengan orang-orang kafir juga berlawanan dengan orang Yahudi. Ini
Sehingga kan ada kaitannya. Sehingga dengan adanya perpecahan, ketika semua muslim akan lemah. Begitu juga nanti di dalam kisah ini itu ada bagaimana perpecahan bahkan kekalahan yang didapatkan oleh umat Islam pada saat itu disebabkan karena pecahnya. Misalnya, sehingga Bung Tomo mengatakan kalau untuk bisa kuat harus bersatu, begitu kan? Itu Bung Tomo bukan hadis, akan tetapi bisa kita ambil hikmahnya karena itulah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itulah wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Jadi setelah berkisah tentang masalah orang Yahudi, lalu kemudian masuk kepada kisah tentang masalah peperangan Badar, ini peperangan Uhud. Perang Uhud ya ini. Perang Uhud itu jadi tafsir itu di situ mencakup ada sejarah, ada hukum, ada tata negara, banyak sekali. Jadi ketika kita ikut dari surat Al-Baqarah sampai An-Nas akan mengetahui kabeh apa yang dikandung di dalamnya. Walaupun ya gak ingat semua, tapi ya separuhnya itu udah lumayan. Itu udah bagus gitu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana perjuangan Nabi. Bahwa kenapa kita ayat sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum, ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir itu menjadikan teman kepercayaan. Karena ini dampaknya ini, adanya peperangan ini disebabkan karena beda. Oleh sebab itulah tidak akan ada batasnya kecuali dia adalah masuk Islam. Maka ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wa idz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Ghadaw itu artinya di pagi hari. Ghadawta berarti engkau wahai Muhammad keluar di pagi hari. Min ahlika jadi dari keluarganya. Yang dimaksud min ahlika itu pamitan keluar dari rumah Aisyah. Karena pada saat mau berperang itu beliau itu pamitnya dengan pas lagi di tempat Aisyah. Berarti ini ahlik. Jadi monggo yang selon juga apa-apa santai di sini biar enggak terasa capek. Mari kita buat dulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biar banyak kita lanjutkan. Jadi ghadawta artinya adalah keluar di pagi hari. Ghad gitu kan? Ka'annaka tamutu ghadan gitu. Seolah-olah ingatlah ketika tentang masalah akhirat, seolah-olah kamu akan mati. Akan tetapi ketika masalah dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Gitu kan? Buatan. Jadi wa idz ghadawta min dan ingatlah kalian bahwa ketika Nabi Muhammad keluar di pagi hari untuk melakukan peperangan. Min ahlika dari rumah keluarganya. Yaitu tubawwi'ul mu'minin yang bertujuan untuk tubawwi artinya mengatur, menata gitu. Tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital untuk mengatur kaum muslimin tempat-tempat siapa yang menjadikan dia itu jadi panglima, siapa menjaga di sini, siapa itu namanya maqa'id, tempat untuk menjadi tanggung jawabnya nanti. Lil kita untuk peperangan. Yang dimaksud peperangan di sini adalah perang Uhud. Perang Uhud. Jadi perang Uhud, perang yang pertama yang besar sekali itu disebut dengan perang Badar. Badar Kubra. Besok malam nih, besok pertemuan yang lain nanti akan membahas tentang perang Badar. Sekarang ini masuk kepada perang Uhud. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ayat yang pertama yang kita baca ini
bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan orang-orangnya untuk berperang. Jadi Nabi nggak pernah belajar teknik perang, kan kita pintar, ya pintar. Jadi itulah. Idhammat ta'ifatan. Namun di tengah-tengah itu, di tengah-tengah menjelang perperangan itu, idhammat ta'ifatan minkum an tafshala. Jadi ada dua kelompok dari kalangan umat Islam itu, ya. Kelompok yang satu yang disebut dengan, ya, pertama dari kelompok yang satu yang akan menjadikan mereka itu tergiur, nantinya ada namanya yang disebut dengan dari Khazraj, disebut dengan Bani Salamah. Jadi itu sama, mereka dari orang Islam. Tapi ada dua kelompok, yang keduanya ini mau berbelok, tidak ikut berperang. Paham ya? Jadi yang pertama, kelompok pertama yang disebut dengan Bani Salamah dari kaum Khazraj. Kemudian yang kedua Bani Haritha dari kaum Aus. Ini semuanya di Madinah, umat Islam. Ini dua kelompok ini antafshala, dia pengen gak jadi perang. Gak jadi perang. Nanti kita akan tafsirkan siapa yang mengompor-ngompori. Yang keroknya itu siapa namanya? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Padahal Allah itu Allah waliyuhum. Allah akan melindungi mereka. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka sehendaknya orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah. Nah, ini baru kita tafsirkan. Tapi sebelum masuk kepada tafsirnya, kita mengenal dulu perang Uhud itu. Jadi ya sejarah dikit. Peperangan di zaman Nabi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya Ghazawat, yang kedua namanya Saraya atau Sariyah. Ya kan? Sering dengar? Belum. Bagus kalau ini pertama dan terakhir. Jadi pertama perang pada zaman Nabi itu ada Ghazawat, ada Saraya. Ghazawat ada Saraya. Bedanya apa? Kalau perang Ghazawat itu adalah perang yang diikuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung. Jadi Nabi yang menjadi panglima perangnya. Gagah kan? Jadi Nabi itu pastor dalam beliau itu adalah ketika berhadapan dengan orang kecil biasa, tetapi ketika ada orang gede ikut gede juga. Jadi gak kelihatan cilik. Itulah keindahan Nabi. Jadi kalau Ghazawat itu adalah perang yang dipimpin langsung oleh Nabi, jadi ikut terjun. Kemudian kalau Saraya itu adalah perang pada zaman Nabi, akan tetapi Nabi gak ikut. Itu banyak juga, malah lebih banyak jumlahnya. Kalau Ghazawat itu 23 yang mengikuti Nabi perang itu 23 kali. Coba pada usia sudah 50-an perang masih. Kita 50 ke atas bantu akeh. Nabi berperang gitu. Jadi bisa. Sementara Saraya itu jumlahnya 47, ada yang mengatakan 48. Oleh sebab itu ini hanya sedikit. Kalau Bapak Ibu pengen mengenal sejarah kisahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal, beli buku namanya Ar-Rahiqum Makhtum. Saya bawa. Ini enggak ditol, Pak. Ini contoh. Ini namanya Rahiqum Makhtum. Ini sejarah Nabi yang paling muda, dan begitu juga ini sudah diseleksi oleh dunia. Karena ini hasil juara 1 dunia. Jadi dulu Rabita Alam Islami, pernah dengar Rabita Alam Islami? Belum juga. Bagus, belum tahu. Rabita Alam Islami itu adalah persaudaraan Muslim sedunia. Itu disebut dengan Rabita Alam Islami, itu setiap tahun ada. Itu sekarang pimpinannya adalah orang Mesir. Berarti orang Mesir banyak orang alim di sana.
Mesir. Dan Rabitah Alam Islam itu pada tahun ketika dia mengadakan rapat di Pakistan. Hasil rapatnya itu mengumumkan kepada dunia, mengadakan perlombaan menulis sejarah Islam tentang Nabi mulai dari lahir sampai meninggal. Gitu? Dari ini ada informasi, nanti biar semuanya cari ini. Ini udah ada terjemahan dan ini diterjemahkan dari berbagai bahasa. Yang aslinya itu bahasa Arab dan bahasa Urdu namanya. Terus singkat ceritanya, diumumkanlah siapa yang akan mengikuti penulisan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, dengan pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, bahasa Perancis, monggo. Akhirnya diikutilah oleh pesertanya 171 peserta. Oke juga dunia, dan waktunya 9 bulan. Boleh juga di sini tulis apa gitu, kemudian lombakan, itu boleh. Jadi lomba-lomba seperti ini bagus untuk menunjukkan kebaikan. Akhirnya pendek ceritanya, lalu kemudian dari sejarah yang 100 berapa tadi? 71 itu hanya diambil 5 orang, berarti kebuangnya akeh, gitu. Lalu kemudian disitulah dimenangkan oleh dari 5 itu, maka ranking yang pertama ini namanya adalah Safiur Rahman Mubarak Furi. Ayo jenenge Safiur Rahman Mubarak Furi, itu dari India. Dari India. Jadi jangan kira kocok-kocok tahaya semua di sana, banyak juga yang mereka bisa membalik. Mubarak Furi inilah menjadi juara 1 pakai tulisannya tulisan Arab dan tulisan Urdu, sehingga dapat hadiah. Coba tinggal hitung aja nanti. Hadiahnya yang didapatkan oleh beliau Khamsuna al-Fariyah. Jadi 50.000 rial. Padahal satu rialnya 4.000. Pengke, wakil loh. Itu zaman dulu loh, tahun 90-an sampai sekarang. Nah oleh sebab itulah ini adalah paling terbaik, karena dari semua sejarah-sejarah itu ada. Maka dari sinilah. Maka untuk mengetahui tentang bagaimana perang, bagaimana sejarah Nabi yang sahih, itu salah satunya di sini. Kalau kita naik cari buku-buku yang asli kan susah. Ini udah kesimpulan. Indonesia ada, semua sirah-sirah dahulu itu sudah dimasukkan di sini. Maka namanya Ar-Rahiqum Makhtum. Itu diambil dari minuman yang segar yang nantinya akan didapatkan oleh muslim di surga. Itu disebut dengan Rahiqum Makhtum. Jadi minuman yang lezat, yang masih ada seduhnya, berarti diberikan oleh Allah kepada mereka yang masuk surga. Nama minumannya namanya Rahiqum Makhtum. Subhanallah. Ya. Maka di dalam inilah dijelaskan. Kalau yang 4-nya nggak usah jelaskan, kan juara 2, juara 3 dan juara 5. Maka di situ dijelaskan Bapak dan Ibu sekalian bahwasanya perang itu dibagi menjadi 2, ada namanya Ghazawat, ada namanya Saraya. Ghazawat pendeknya perang yang diikuti langsung oleh Nabi, sementara Ghazawat adalah apa? Saraya adalah perang yang tidak diikuti oleh Nabi. Itu banyak. Di antaranya adalah ada namanya Saraya Zaid bin Harithah. Itu kan banyak. Nanti ada tersendiri. Dan pada saat itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pada tahun pertama di Madinah, kemudian tahun kedua ada peperangan besar namanya Perang Badar. Tapi nanti di ayatnya yang membahas tentang Perang Badar yang besok, yang sekarang dulu. Kemudian balas dendam di situ karena terbunuhnya orang yang ternama di orang Quraisy disebut dengan Utbah bin Rabi'ah. Jadi bapak daripada Hindun. Hindun itu bojone Abu Sufyan. Yang inilah Hindun ini yang memakan jantungnya Hamzah bin Abdul Muthalib, nanti yang ceritanya gitu. Wah itu lagi ahli perang. Tapi ketika dia masuk Islam luar biasa. Nah itu nanti masuk Islam juga walaupun menjadi musuh Islam gitu.
Dan pada saat itulah dia, karena kekalahan di perang Badar, pada saat itu perang Badar itu orang muslim jumlahnya 300, sementara orang kafir jumlahnya 1000. Berarti 3. Jadi 1 lawan 3. Dimenangkan oleh orang muslim karena dimantu oleh malaikat. Nanti malaikatnya siapa akan dibalik oleh minum depan. Akan tetapi setahun kemudian dia balas dendam, sehingga Hindun itu dalam satu riwayat dikatakan dia aku pokoknya, kalau bahasa Jawa, gak mau kumpul bojo sebelum saya membalas dendam. Tenang. Jadi dia gak mau. Namanya Abu Sufyan. Ya. Akhirnya dialah pada saat itu dia berjanji, sehingga dia itu membeli seorang budak namanya Wahsy, dibayar tinggi. Bagaimana suruh nanti cari pembunuh bapakku gitu. Pembunuh yang dimaksud adalah Hamzah itu, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ada hukum bagaimana ketika salat jenazah gitu. Bagaimana salat jenazah Hamzah. Itu kan hukumnya nanti. Bagaimana caranya? Lalu kemudian bersegeralah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu juga. Kemudian tahun berikutnya, tahun ketiga, ternyata orang-orang Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu, suami daripada Hindun itu, berangkat untuk menyerang Nabi dengan membawa bala tentara 3.000. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama mendengar kabar dari situ, Nabi mengatakan kita jangan keluar, di Madinah saja. Dengan dengar perkataan di Madinah itu ada satu yang muncul, iya saya setuju katanya. Padahal yang lainnya nggak setuju, yang satu ini setuju. Nah ini yang saya menginginkan ini. Ternyata siapa yang suka banget itu gak keluar berperang, maka ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ahli munafik, gembong munafik ini. Dan inilah nanti yang akan memata-matai dan akan membelokkan dua golongan tadi yang disebutkan an-nafsala itu. Nyambung kan? Akhirnya seperti itu ya, saya cocok karena kalau bahasa kita jangan berperang pokoknya ini riwayat. Akhirnya pada saat itulah orang para sahabat juga, wahai Nabi, kalau kita tidak tinggal, kita keluar dari Madinah, kita akan kalah. Padahal Allah sudah mengatakan. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah duhur kemudian salat asar, beliau setelah salat asar itu langsung mengenakan pakaian besi. Jadi Nabi orang besi. Melihat semua itu lalu kemudian para sahabat mengumpulkan. Dan disitulah dikumpulkan semua pasukan muslim pada saat itu dipimpin oleh Nabi, jumlahnya 1000. Keluar dari kota Madinah ke Uhud namanya. Uhud itu jaraknya paling 5 kilo dari kota Madinah ya, kota di arah utara. Nah itulah yang disebut dengan waghadaw min ahlikat qaumul mu'minin. Lalu kenapa padahal Nabi berangkat dari rumahnya itu pada sore hari, kok di sini pagi hari? Bertenang apa? Tenang. Seolah-olah yang dimaksud dengan ghadaw min ahlika tubawwi'ul mu'minin itu adalah bukan berangkatnya, akan tetapi saat mengatur pasukannya. Jadi Nabi berangkat sore ke Uhud, tetapi setelah nyampe Uhud nginep dulu, lalu kemudian pagi harinya barulah tubawwi'ul mu'minina maqa'ida. Maka disitulah Nabi mengatur. Jadi jumlah yang dibawa itu 1000. Akan tetapi di tengah perjalanan inilah ada Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Ini dia mengatakan kepada orang-orang, termasuk yang tadi itu mengatakan, siapa yang ingin berperang berarti dia akan membunuh diri sendiri. Siapa di antara kalian yang pengen jadi orang, jadi istrinya jadi janda dan anaknya jadi yatim, siapa yang nggak takut coba? Akhirnya dari pengumuman seperti itu, yang Islamnya kurang kuat akhirnya terpengaruh, yang disebut dengan orang munafik. Yang nantinya keterangan itu adalah dijelaskan di dalam surat At-Taubah, yang mana orang yang membelok itu langsung diturunkan ayatnya suruh dimim.
Makanya kalau orang melanggar agama itu dijamin gak apa-apa. Sebagaimana juga Nabi, orang yang munafik itu ketika masjid dijamin aja, akhirnya gak enak sendiri. Apalagi ditanyakan kebanyakan, kamu turunnya ayat semalam bahwa kamu suruh dijamin, tambah mumet tuh. Gitu. Jadi janganlah tahjuru fauqa salatin itu, janganlah engkau meninggalkan di atas 3 hari itu kalau orang baik-baik kayak semua ini. Itu gak boleh. Gak boleh. Tapi kalau orang munafik, orang dijamin gak apa-apa, biar insaf. Sebagai Nabi juga mengatakan begitu. Akhirnya dia gak enak, terus dijamin sama sahabat. Akhirnya dia bertobat. Nanti baru diampuni. Tapi bahasanya nanti di surat At-Taubah. Makanya ikut aja 5 tahun lagi. Terus selanjutnya pada saat itulah Nabi SAW mengatur strategi perang ketika berada di Uhud. Lalu di situ Nabi SAW meletakkan, jadi intinya ketemu kan, idhammat ta'ifatan, 2 pasukan itu ternyata akhirnya sebelum masuk Uhud itu yang tadinya membawa 1000 orang, 300 pulang bersama Abdullah bin Ubay bin Salul yang munafik itu. Akhirnya dia munafik. Jadi ini meninggalnya itu ngeres. Abdullah bin Ubay bin Salul itu gak tobat, dia mati. Lalu kemudian pada saat itulah 300 dibawa. Akhirnya yang tadinya 1000 menjadi 700 coba. Padahal yang akan dihadapi 1000 orang 3000 orang. Maka pada saat itulah Nabi SAW beliau mengatakan, memberikan contoh dan patokan kepada semua panglima. Salah satunya adalah panglimanya yang dipilih itu diantaranya adalah Mus'ab bin Umair. Kemudian Hamzah bin Abdullah. Itu semuanya yang keren-keren. Maka Nabi SAW sebelum perang dimulai beliau berpesan, kan dibentuk semuanya. Kalau kita umrah atau haji itu biasanya di Uhud kan berhenti di turun. Apalagi sekarang. Sekarang itu ada masjid baru di sana namanya Masjid Syuhada Uhud. Wow, bagus. Dan di situ sekarang di tempat tempat pemakaman itu. Di situlah kita turun. Nah, situ Nabi menunjuk 50 orang untuk pemanah rumah. Makanya Bukit Butu itu kan 1000 ke atas kan 1000 meter. Lalu kemudian di bawah itu ada bukit disebut dengan Bukit Rumat namanya. Bukit Rumat. Yang namanya Bukit Rumat itu adalah bukit tempat pemanah. Rumah itu kan pemanah. Disitulah ditentukan oleh Nabi SAW kepada yang 50 itu dipesankan, kamu karena tombak 50 ya, bukan 20, 50 pemanah itu inti dari peperangan di sini. Pokoknya kata Nabi, janganlah engkau bercerai-berai mau menang ataupun kalah sebelum ada aba-aba dari aku. Titik di situ. Artinya janganlah engkau turun dari bukit itu baik itu dalam keadaan kalah ataupun menang, karena ini titik pertempuran yang sangat menentukan. Pertama oke-oke aja yang 50. Pokoknya setelah berjalan, pertama itu awalnya orang Islam udah mau menang. Akhirnya mereka menyusun siasat. Karena pada saat itu kan panglima perang dipimpin oleh siapa namanya? Abu Sufyan. Dari perang sana, kalau dari orang Islam kan namanya Nabi Muhammad, dibantu oleh Mus'ab bin Umair, kemudian Hamzah bin Abdullah. Ini kisahnya. Kemudian dari kalangan sana ada namanya panglima tertinggi namanya Abu Sufyan. Lalu kemudian di bawahnya itu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pada saat itu masih belum Islam. Kemudian yang kedua panglima yang paling besar juga Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal, belum Islam juga. Belum Islam juga, yang nantinya ini nanti masuk Islam, lalu kemudian membunuh ayahnya Abu Jahal itu ada, gitu kan? Kan agama pada saat itu, makanya nggak boleh dibunuh oleh orang lain. Aku anak cewek, karena kalau anak orang lain kan nanti malah pada saat itu. Dan pada saat itulah berpesan kepada kalian 50 jangan turun, akan tetapi mereka karena kecerdikan Khalid bin Walid, pura-pura dia kabur. Meninggalkan tempat tidak peperangan.
Padahal dia kecerdasan Khalid bin Walid. Lalu setelah kabur, ternyata semua kambing, semuanya harta bendanya ditinggal oleh mereka. Ini hanya taktik perang. Maka lupalah yang 50 itu kepada pesan Nabi. Inilah yang namanya perceraian di sini. Perceraian di sini maksudnya. Yang 50 itu ingat. Jadi kalau orang ingin rupiah itu kan ternyata mulai sejak dulu juga. Ternyata gini, pesan Nabi udah ada, Nabi aja masih melanggar gara-gara fulus. Ya, fulus ini bukan apa. Melihat mereka lari tunggang langgang, kemudian ini jadi pimpinannya adalah Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair pimpinan yang 50 itu. Kata mereka jangan turun. Wah, wis kabur. Habisnya medul kabeh. Mencari emas, mencari uang, mencari sapi, semuanya diambil. Akhirnya ketika mereka turun, tinggal yang ketuanya ini, Dewi Khalid bin Walid melihat keadaan seperti itu, balik arah, kemudian dari sebelahnya naik. Ini turun ke sini ke kanan. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid hanya menggantikan mereka di atas bukit. Melongo ini kemudian semuanya ditembak, dipanah semuanya. Akhirnya pada saat itulah yang 50 itu mati kabeh. Karena tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bukan hanya dia sendiri korbannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kena panah. Sini sampai pecah pelipisnya itu gara-gara apa? Gak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itulah mereka, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, terbunuh. Dari kalangan orang Islam pada saat itu 70 orang. Termasuk diantaranya adalah Hamzah, paman kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salahnya sebenarnya apa? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh mereka orang-orang kafir itu Muhammad sudah meninggal. Itu untuk mengedorkan sehingga mereka itu mentalnya enggak kuat lagi. Tapi tetap umat. Akhirnya sampai-sampai panah masuk ke Nabi dicabut. Dicabutnya itu bukan pakai apa, pakai giginya sahabat itu sehingga kotor bukan. Itu di sini ada semua. Akhirnya pada saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh mereka, ribuan panah masuk kepada sahabat-sahabat itu. Dan pada saat itulah Nabi setelah selesai semuanya, mereka sudah pergi dengan kemenangan dan termasuk juga Wahsy, orang hitam itu. Makanya Wahsy itu adalah orang yang dia pedang satu itu untuk 2 orang. Yang pertama sebagai membunuh orang Islam, tetapi juga dia membunuh orang kafir. Karena dia kan masuk Islam. Jadi pedang ini saya akan balaskan setelah saya membunuh orang yang paling baik, dan aku juga akan membunuh orang yang paling jahat dari mereka setelah masuk Islam. Subhanallah. Dan pada saat itulah Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka pelipisnya, dan kemudian beliau dalam keadaan sini. Dan pada saat itulah Nabi mensyaratkan semua Uhud itu. Jadi kalau perang Uhud itu tidak usah dimandiin, langsung aja kafannya pakai pakaian itulah, kemudian langsung dikuburkan. Itu akan menjadi saksi, gitu kan? Termasuk juga Hamzah itu meninggal dan itu tidak segera dikubur. Kenapa? Setiap mensalati Nabi dipindah, kemudian ada jenazah baru lagi dia diikutkan sampai 70. Itu menandakan bahwasanya seumpama kita itu ada orang diikutkan itu boleh. Dan itu juga menjadi bahwa boleh ketika kita mensalati lagi kemudian ada yang manggil, boleh. Itu menandakan bahwasanya boleh salat bukan hanya 1 kali. Itu ya, itu salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalati Hamzah bukan hanya sekali. Pokoknya ada rombongan disalatin jenazah diikutkan. Ada lagi rombongan lain diikutkan. Dan ini kisahnya sudah terjadi di dalam surah. Maka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan sesungguhnya sepantasnya orang itu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran apa kira-kira yang dapat diambil dari kisah ini Bapak dan Ibu sekalian?
bahwasanya siapapun yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW akan terjadi masalah. Pada zaman Nabi saja terjadi sesuatu dan itu dampaknya luar biasa. Begitu juga sekarang, siapa yang tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi, sering bercerai-berai juga akan menambahkan suatu yang dampaknya yang ini hanya bisa. Yang intinya di situ ada. Jadi kita sudah kenal kan? Jadi Perang Uhud itu pertama Perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Pasukan perang dipimpin langsung oleh Nabi. Jumlah mereka aslinya 1000, akan tetapi ada yang kena munafik 30, yang 300 yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka jangan ada bin Salul itu yang menjadi punggung munafik dan dia menerima. Sementara dari kalangan mereka itu nanti ada namanya Hindun. Hindun itu ketika masuk Islam dia ceritakan luar biasa, dia luar biasa sekali. Dan itu insya Allah kita akan bahas di minggu depan insya Allah. Sedikit karena sekarang ini adalah bulan Muharram. Ini sudah selesai tafsirnya, ngambil 5 menit, betul ya? Sekarang kita masuk bulan Muharram. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika pada perang pada saat bulan ini. Jadi pertama, bahwasanya bulan Muharram itu adalah termasuk bulan haram. Jadi kita tidak diperkenankan mengatakan bahwa Muharram itu adalah bulan sial. Bukan ya. Itu menurut Islam ini bukan melingkung. Tenang. Karena inna iddatasyhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kemudian yang kedua, bahwa di bulan ini kita dianjurkan untuk berpuasa. Ya puasa. Karena dengan adanya puasa itulah dosa-dosa kita diampuni setahun yang lalu. Maka oleh sebab itu kita biasanya puasa sehari atau 2 hari. 2 hari ya. Jadi kalau kita buka dalam fikih sunnah Sayyid Sabi, itu untuk menjaga kehati-hatian, itu ada 3 cara. Yang pertama 3 hari, yaitu 9, 10, 11. Gitu kan? Ini 11-nya itu sebenarnya menjaga-jaga takutnya belum tanggal 10 gitu. Karena kan kadang-kadang lebaran aja beda. Nah, itu maksudnya gitu. Kemudian yang kedua, kalau sudah yakin maka ambillah 9 dan 10. Itu artinya sahih semua. Kemudian yang ketiga, kalau tidak mampu dua-duanya ambillah 1, yaitu pada tanggal 10. Tapi ada tapinya. Para sahabat lapor kepada Nabi SAW. Kalau begitu, kalau hanya ngambil yang 10 itu, berarti kita ikut yang dilakukan oleh orang Yahudi. Maka Nabi SAW mukhaliful Yahud, selisihilah perbuatan orang Yahudi. Lalu kemudian mengatakan beliau, sesungguhnya kalau aku ini umurnya panjang, pastilah aku akan melakukan puasa pada tanggal 9-nya dan 10. Dan ini sebagai dalil. Jadi apa kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian? Kalau kita sudah yakin tanggal Muharramnya tanggal sekian, maka yakinlah juga kita harus melakukan paling tidak tanggal 9 dan tanggal 10. Karena itu sudah nasnya. Sehingga kalau kita melakukannya itu luar biasa dapat pahala. Gitu ya? Itu. Jadi artinya 10 aja boleh. 10 saja, tanggal 10 saja boleh. Hanya saja kalau itu dilakukan sama dengan Yahudi. Yahudi dulu, kalau Yahudi sekarang orang puasa. Yang dulu, ini Yahudi dulu. Oke itu. Jadi kalau saya pribadi dan juga mengajak itu 2 hari, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Gitu ya. Siapa tahu kita mau. Insyaallah. Ini dulu yang dapat saya sampaikan. Insyaallah ketemu lagi di minggu depan. Semuanya kita berikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan tutup doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.